Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofatul Awalia. Saya dari kelas 3B Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan menjelaskan terkait dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif anak tunanetra. Seperti yang sudah saya jelaskan tentang dampak ketunanetraan pada anak terhadap perkembangan bahasa tunanetra sendiri di video yang sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan kognitif anak tunanetra. Oke, dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang dihadapi anak tunanetra, kemudian pendapat ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra, kemudian cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra, dan strategi yang diperlukan dalam menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra, kemudian prinsip-prinsip yang harus dilakukan dan dilaksanakan, seperti itu. Oke, untuk permasalahan yang akan dihadapi oleh anak tunanetra sendiri ya, seperti yang kita tahu bahwa setiap ABK memiliki permasalahan yang dihadapi oleh yang diakibatkan ketunaannya mereka sendiri-sendiri ya, seperti itu. Maka dari itu mereka disebut anak spesial karena sejak dini, sejak lahir mereka sudah dihadapkan dengan masalah-masalah yang membingungkan, kenapa tubuhnya atau mentalnya ataupun kondisi fisiknya, kondisi mentalnya itu tidak sama dengan anak-anak seperti biasa. Permasalahan yang dihadapi anak tunanetra sendiri yaitu anak tunanetra cenderung memiliki berbagai masalah, baik yang berhubungan dengan pendidikan atau yang dinamakan perkembangan kognitif atau sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang maupun pekerjaan. Oke, permasalahan apa yang dihadapi oleh anak tunanetra itu sendiri? Permasalahan yang dihadapi anak tunanetra sendiri meliputi dengan perkembangan pendidikan mereka, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang maupun pekerjaan. Bagaimana solusinya? Solusinya semua masalah tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan sehingga masalah yang timbul dapat bisa diselesaikan dan diatasi sejak dini oleh anak-anak tersebut. Seperti itu. Ketika berhadapan dengan anak-anak tunanetra, seringkali kita cenderung berpikir kasihan ya anak-anak itu, kenapa ya anak itu bisa seperti itu, kenapa ya, pasti banyak sekali pandangan-pandangan negatif atau pandangan-pandangan rasa ingin tahu bagaimana proses terjadinya anak tunanetra sehingga biasa kita sebut dengan anak tunanetra tersebut. Akibatnya mereka tidak bisa menikmati kehidupan yang selayak-layaknya. Mereka merasa tidak berguna. Mereka merasa memiliki beban yang sangat luar biasa ketika jiwanya terguncang oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik atau tidak manusiawi seperti itu. Agar terhindar dari kondisi ini, maka Anda membutuhkan suatu layanan khusus ya. Suatu layanan khusus untuk meningkatkan kemampuannya di segala aspek, terutama pada aspek perkembangan kemampuan berpikir, seperti hanya layanan pendidikan untuk anak-anak pada umumnya. Kita memahami bahwa mata adalah salah satu komponen dalam panca indera yang sangat penting yang dimiliki oleh setiap manusia. Akan tetapi anak tunanetra ini memiliki kekurangan di bagian visual itu. Sebab setiap manusia beraktivitas selalu menggunakan indera penglihatannya. Melalui indera penglihatan manusia mampu melakukan pengamatan terhadap semua lingkungan yang ada di sekitar kita. Melalui indera ini pula sebagian besar informasi akan diterima untuk selanjutnya diteruskan ke otak sehingga timbul kesan atau persepsi dan pengertian terhadap rangsangan tersebut. Kemudian bagaimana pendapat tentang dari ahli tentang pendidikan, pendapat ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra itu sendiri. Seorang ahli pendidikan tunanetra, Heves, dalam buku Muhammad Effendi 2006 menyimpulkan asli penelitiannya tentang kondisi kecerdasan anak tunanetra. Yang pertama,
tunanetra tidak secara otomatis mengakibatkan kecerdasan rendah ya. Jadi tidak semua anak tunanetra itu lemah berpikir. Ada juga anak tunanetra itu yang sangat pintar dan sangat cerdas. Kemudian mulainya ketunanetraan tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan anak tunanetra. Kemudian yang ketiga, anak tunanetra banyak yang berhasil mencapai prestasi intelektual yang baik apabila lingkungan memberikan support, kesempatan, motivasi kepada anak tunanetra untuk berkembang seperti itu. Kemudian sebagai dasar untuk mengkomparasikan dengan anak awas, antara lain anak tunanetra menerima pengalaman nyata yang sama dengan anak awas. Dari pengalaman tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam pengertiannya sendiri. Yang kedua, anak tunanetra cenderung menggunakan pendekatan konseptual yang abstrak menuju ke yang konkret ya. Yang ketiga, anak tunanetra perbendaharaan kata-katanya terbatas pada definisi kata ya. Kemudian yang terakhir, anak tunanetra tidak dapat membandingkan, terutama dalam hal kecakapan numerik ya. Jadi mereka hanya bisa merasakan, meraba huruf-huruf braille seperti itu. Oke teman-teman, dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak tunanetra itu sendiri, maka diperlukan adanya komunikasi yang baik ya, serta latihan keterampilan yang bertujuan untuk memberdayakan indera lain selain indera penglihatan. Artinya ketika anak tunanetra itu di sekolah, guru harus menggunakan indera pendengaran, pengecap, dan pembau saat menyampaikan pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru harus memiliki kemampuan untuk mengkombinasi kemampuan-kemampuan yang dimiliki anak tunanetra itu sendiri dengan penjelasan yang jelas secara verbal dan tidak berbelit-belit. Kemudian yang terakhir, guru harus memiliki kemampuan untuk mendorong anak tunanetra memiliki sikap percaya diri agar anak tunanetra itu memiliki kemampuan kognitif yang baik dan agar anak tunanetra dapat hidup mandiri di kemudian hari ataupun di saat mereka bersosialisasi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mengucapkan beribu maaf dan bermaaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.